Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ketiga ini kita kembali dihimpun oleh Allah di Masjid Al-Ihsan yang mubarak ini untuk melaksanakan Qiyamul Ramadan. Kita berharap agar seluruh rangkaian ibadah kita yang lalu, saat ini maupun akan datang senantiasa diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai amal saleh yang dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran serta sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, di berbagai ayat dalam Al-Quran, antara lain bahwa tujuan kita beribadah untuk mencapai derajat ketakwaan, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, yaitu moyang kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi seluruh ibadah bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Maka demikian juga puasa. Ya, ayat 183 surat Al-Baqarah yang selalu terulang-ulang tiap tahun dibacakan. Di sana dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang kita bahas ini la'allakum tattaqun. Jadi puasa bertujuan untuk menjadi manusia yang bertakwa. Pertanyaannya selanjutnya, kenapa harus bertakwa? Nah, ini kenapa harus takwa? Pertama, Allah mencintai orang bertakwa. Ya, di dalam surat Ali Imran digambarkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani, atau disebut dengan ahli kitab, apabila kata Allah kepada Nabi SAW, engkau meminjamkan duit yang banyak kepada mereka, mereka akan membayarnya. Tapi wa in ta'manhu bidinar, tapi kalau kamu pinjamkan duit kepada mereka sedinar, 2 dinar, ya, maka mereka tidak akan membayar, ya, kecuali madum ta'alaihi qaimah, kecuali engkau terus menerus menagih, meminta hakmu itu. Zalika bi annahum qalu, karena mereka berpendapat, laisa alaina fil ummiyina sabil, kami tidak punya dosa kalau menipu orang-orang ummiyun. Ummiyun itu ya Rasulullah dan orang-orang kafir Quraisy, artinya orang buta huruf. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun.
Jadi mereka itu mencatut nama Allah demi kebohongan mereka. Padahal mereka tahu itu orang benar. Nah, kemudian Allah mengatakan, bala man aufa bi ahdihi wattaqa. Tidak seperti klaim mereka itu. Justru barang siapa yang menepati janjinya dan dia bertakwa, menepati janjinya dan dia bertakwa, dia takut kepada Allah karena menipu orang, menzalimi orang, tidak bayar utang, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang bertakwa. Dan itu alasan mengapa seluruh ibadah itu tujuannya untuk mencapai takwa, karena Allah mencintai orang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan seterusnya Allah menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya, berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabail, dan juga bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling tinggi derajatnya di antara kalian bukan bangsanya, bukan sukunya, bukan pejabat tinggi, presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan pejabat-pejabat lain, bukan. Tapi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang bertakwa. Ya, jadi orang bertakwa yang mulia. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, surah Ali Imran ayat 133. Allah menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segerakan diri kalian untuk mencapai ampunan dari Tuhan kalian. Umar bin Khattab menafsirkan, yaitu dengan cara beramal saleh kalian akan mendapatkan ampunan Allah. Segerakan diri kalian mencapai ampunan Allah itu. Wa jannatin, dan segerakan pula diri kalian mencapai surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya disediakan oleh Allah bagi orang bertakwa. Jadi selain orang bertakwa tidak akan masuk surga. Ya. Makanya la'allakum tattaqun. Ya, itu alasan ketiga. Alasan keempat, dalam surat An-Naba. Di sana Allah berfirman, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mafaza. Mafaza itu ditafsirkan oleh Profesor Ali As-Sabuni dalam Safwat Tafsirnya. Mafaza adalah orang yang menang, beruntung, bahagia, makmur, sejahtera. Di mana? Di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah menjanjikan bahwa orang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Pasti itu. Mendapatkan kemakmuran, mendapatkan kesejahteraan, keberuntungan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sudah pasti. Ya. Ya, makanya takwa. Sehingga alasan berikutnya, bahwa Allah menjamin kehidupan orang bertakwa dalam surat At-Talaq. Ya, dalam surat At-Talaq ya. Di sana Allah menyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi solusi
dari setiap persoalan atau masalah atau problem yang dihadapi di dunia ini. Jadi orang bertakwa selamanya ada solusi, tidak ada deadlock, tidak ada stagnan. Pasti ada solusi. Baik dia dalam musyawarah ataupun dalam menghadapi persoalannya sendiri. Musyawarah dalam hal kemasyarakatan, organisasi dan sebagainya, pasti ada solusi dari dia, dari orang bertakwa itu. Itu jaminan dari Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberi rezeki kepada orang bertakwa itu tanpa ada limit. Tidak ada batasan. Jadi boleh jadi orang bertakwa itu dapat 10.000 satu hari, 100.000, 1 juta, bahkan 1 M, bahkan 1 triliun. Ya. Tidak ada batasan. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jaminan. Maka orang bertakwa tidak perlu khawatir, karena kalau ada masalah pasti ada solusinya. Kalau rezekinya belum punya, pasti akan diberi rezeki. Nah, kemudian selanjutnya Allah mengatakan wa may yattaqillah, ini berturut dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menghapus seluruh dosa-dosa kecilnya. Jadi sayyi'at menurut Ibnu Abbas adalah dosa-dosa kecil. Ya. Maka orang bertakwa antara lain karena dia berpuasa. Maka Allah menyatakan, Nabi menyatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman, ihtisab itu ikhlas, penuh dengan kehati-hatian, tidak melakukan perbuatan ataupun perkataan yang merusak pahala puasanya, maka dosanya 1 tahun lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi. Artinya begini Pak, bahwa kita ini diketahui oleh Allah secara persis, begitu juga Rasulnya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Terlalu banyak dosa kita ini, ya. Yang kadang-kadang di dalam kamar tidur kita, mau tidur itu ya kita punya dosa. Dengan apa? Dengan HP ini, buka Facebook, kita buka Facebook Al-Ihsan, tapi muncul gambar-gambar setengah telanjang di situ. Begitu kita lihat, wah cantik nemen, ya. Kalau kebetulan kita skip, tidak berdosa. Tapi kalau matanya melotot, gitu, ya, maka dosa, ya, ya, waliyadzubillah. Nah, banyaknya dosa itu namanya dosa lamam. Allah membagi 3 dosa: dosa kabair, dosa fawahish. Kabair fawahish itu artinya semua dosa besar, secara garis besar. Illa lamam, kecuali dosa lamam. Dosa lamam itu artinya dosa yang tidak bisa dihindari. Nah, dosa tidak dihindari yang di HP tadi, ya, banyak sekali, artinya dosa kecil. Nah, dosa kecil inilah yang apabila kita sholat jamaah terhapus, bila kita sholat Jumat terhapus, kita sholat jamaah terhapus, bila kita berwudu terhapus, kita berpuasa terhapus semua. Nah, itu yang dimaksud wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'at wa yu'zim lahu ajra. Terakhir Allah menyatakan orang bertakwa pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini puasa, insyaallah, kata Allah dalam hadis kursi, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam untuk dirinya. Dia bisa hitung, salat bisa dia hitung 17 kali 17 rakaat dalam sehari, bisa dihitung 1 tahun bisa berapa. Ya, sedekah bisa kita hitung Pak, 100 sampai 700 bahkan 2 juta kali lipat. Tapi puasa nggak ada. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang bertakwa yang berpuasa itu dilipat gandakan pahala puasanya. Saya kira ini sudah 15 menit. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, arahan bimbingan menuju kebenaran. Semoga kita diberi keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak, melimpah, halal, berkah dan mudah. Dan semoga Allah menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Akhirnya mari kita tutup dengan masing-masing membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.